Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan ceria. Hentikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan menuntut ilmu. Berdoa mulai. Rabbi sohri soderi wa yasirri amri wal uqdatam min lisani ya qaulu qauli. Setelah berdoa, Ustadz harapkan anak-anak konsentrasi untuk belajar. Silahkan siap-siap untuk belajar. Silahkan penuh dengan semangat dan ceria. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz bisa memberikan manfaat kepada anak-anak semuanya, supaya nanti anak-anak berguna bagi kepentingan nusa dan bangsa. Yuk kita mulai belajarnya. Tab merupakan komponen-komponen yang menampung dan mengelompokkan grup-grup yang berisi tombol-tombol perintah, seperti tab file yang berisi perintah-perintah umum yang ada dalam setiap aplikasi, seperti new, open, save as, print, dan exit. Tab home berisi perintah-perintah standar dalam pengolahan kata-kata. Tab insert berisi perintah-perintah untuk menyisipkan gambar, simbol, tabel, grafik, dan nomor halaman dokumen. Tab page layout berisi perintah-perintah untuk mengatur tata letak layout dari halaman dokumen atau kertas. Tab refresh berisi perintah-perintah untuk memberi footnote pada dokumen. Footnote adalah catatan kecil yang berada pada bagian bawah dokumen. Tab mileage berisi perintah-perintah untuk membuat dokumen email. Margin dokumen mail. Margin biasanya berupa surat undangan yang dikirim ke beberapa orang. Tab view berisi perintah-perintah untuk memberikan komentar pada dokumen. Tab view merupakan perintah-perintah untuk mengolah tampilan layar dokumen. Jika nanti anak-anak tekan pada tombol, maka akan muncul grup-grup yang termasuk pada tab tersebut. Adapun nama-nama grup tersebut sebagai berikut. Di sini ada font, ada paragraf, ada stats, dan yang selanjutnya akan muncul tab file. Tab file ini berisi ikon-ikon perintah standar yang ada pada sebuah aplikasi komputer ataupun laptop, yang seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen baru, menyimpan, mencetak, dan mengeluarkan dari dokumen. Jendelanya akan muncul seperti file, save, save as, open, close, reset, new, print, have, dan exit untuk mengeluarkannya. Ikon disket disebut dengan ikon save. Perintah save untuk menyimpan dokumen. Ikon disket yang ada penanya disebut dengan
icon save as. Perintah save as itu untuk menyimpan dokumen dengan nama yang lain. Icon dengan warna kuning, folder, icon folder yang ada tanda panah keluar disebut dengan icon open. Perintah open untuk membuka dokumen lama yang sudah ada sebelumnya. Icon dengan tanda panah keluar ke dalam disebut dengan icon close. Perintah close untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Perintah yang baru atau new merupakan perintah untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya, perintah print untuk mencetak dokumen. Perintah save dan send merupakan perintah untuk menyimpan dokumen dan mengirimkan melalui email. Icon yang ada tanda silangnya atau penutup disebut dengan icon exit. Perintah exit untuk menutup aplikasi MS Word. Selanjutnya kita akan melihat jendela Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang berisi ikon-ikon untuk mempercepat perintah. Biasanya ikon standar terdiri dari save, undo, dan redo. Ikon tersebut dengan ikon save berfungsi untuk menyimpan dokumen. Ikon yang ada tanda panah melengkung ke kiri disebut dengan ikon undo. Ikon undo berfungsi untuk mengulangi kembali langkah yang telah kita lakukan. Ikon yang ada tanda panah ke dalam disebut dengan ikon redo. Ikon redo berfungsi membatalkan perintah undo. Kamu dapat menambah ikon pada Quick Access Toolbar sesuai kebutuhan yang sering digunakan dengan menekan panah kecil ke bawah yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya, ribbon merupakan kumpulan grup atau toolbar yang berisi ikon-ikon. Ikon merupakan tombol-tombol yang mempunyai fungsi tertentu, yaitu untuk mempercepat proses mengakses perintah. Ikon-ikon yang fungsinya hampir sama dikelompokkan dalam grup tertentu. Ribbon untuk setiap tab itu berbeda-beda. Ribbon untuk tab home. Ribbon pada tab home berisi ikon-ikon standar dalam pengolahan kata-kata, yaitu memilih dan pengaturan huruf, pengaturan paragraf, dan letak tulisan dokumen, dan ikon untuk menyalin tulisan dokumen. Lihat gambar di samping adalah ikon-ikon untuk memilih pengaturan huruf. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup font. Gambar di samping juga ikon-ikon untuk pengaturan paragraf dan letak tulisan dokumen. Tersebut termasuk dalam grup paragraf. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata-rata. Dan ada pengaturan spasi. Berikutnya, gambar paste adalah ikon fast. Untuk ikon paste berfungsi untuk menyalin
tulisan yang sudah ada pada dokumen, dengan kata lain dokumen yang telah dikopi. Selanjutnya, ribbon pada tab insert. Ribbon tab insert merupakan tab-tab insert yang berisi ikon-ikon untuk menyisipkan gambar, simpan, tabel, grafik, dan nomor halaman pada dokumen. Lihat gambar berikut ini, itu adalah gambar tabel. Disebut dengan ikon tabel karena berfungsi untuk menyisipkan tabel pada dokumen. Lihat juga pada gambar di samping. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk menyisipkan gambar, clip art, berbentuk grafik pada dokumen. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup illustration. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk menyisipkan header, folder, nomor halaman pada dokumen. Ada di situ file number namanya. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup header folder. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk menyisipkan textbook, watch, and drop cave, dan dokumen. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup next untuk pengaturan kertas atau kata-kata. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk menuliskan persamaan matematika dalam menyisipkan tombol-tombol tulisan pada dokumen. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup simbol. Ribbon pada fade out merupakan perintah-perintah untuk mengatur tata letak layar layout di halaman dokumen. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk mengatur batas tepi margin dokumen, ukuran kertas, letak kertas, dan mengubah dokumen ke dalam bentuk kolom. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup fake action. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk memberi warna pada halaman dokumen dan membuat garis tepi. Ikon tersebut termasuk dalam grup fake background. Di sana ada color, fake border, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, gambar di samping adalah ikon-ikon untuk mengatur spasi tulisan pada dokumen. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup paragraf. Ribbon tab view merupakan gambar yang berisi perintah-perintah untuk mengubah ukuran tampilan layar. Selain itu juga, gambar di samping adalah ikon-ikon untuk mengatur spasi tulisan pada dokumen. Ikon-ikon tersebut termasuk dalam grup paragraf. Dan selanjutnya, tab view berisi perintah-perintah untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen. Supaya apa? Supaya lebih mudah bisa diatur, lebih menarik, dan lebih bagus. Cukup. Nah, di tab view, gambar di samping ada fake 1, fake 2, fake width. Ada zoom, ada gambar 100%. Tab view berisi perintah-perintah untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen. Gambar di samping adalah ikon-ikon untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen.
Ikon tersebut termasuk dalam grup Zoom. Selanjutnya, mengatur tampilan layar. Pengaturan tampilan layar berfungsi untuk mengubah tampilan layar halaman dokumen. Layar dapat diperkecil, diperbesar, dan ditutup. Ada 3 ikon mengatur tampilan layar, yaitu Mention, Make, dan Close. Ikon yang berwarna hijau tersebut dengan ikon Mention dan ikon Mention berfungsi untuk memperkecil tampilan layar. Ikon Mosaic ini berfungsi untuk memperbesar kembali tampilan layar yang telah diperkecil. Dan yang tanda X atau yang dikenal dengan ikon close adalah ikon yang berfungsi untuk keluar dari jendela aplikasi Microsoft Word. Jika ikon close diletakkan, maka jendela aplikasi Word akan langsung ditutup. Halaman atau tempat menulis halaman. Halaman atau tempat menulis adalah tempat yang digunakan untuk menulis aplikasi Word. Sebuah dokumen dapat memiliki jumlah halaman lebih dari 1. Banyaknya halaman disesuaikan dengan panjang tulisan yang kita buat atau yang kamu buat. Info halaman merupakan keterangan nomor satu halaman yang sedang dibuka dalam jumlah sebuah halaman pada dokumen. Perhatikan halaman dokumen di bawah ini. Oke. Info tersebut berarti para ananda sedang membuka halaman nomor 1, sedangkan jumlah semua lapisan pada dokumen adalah 2 halaman. Jumlah pada dokumen tersebut sebanyak 345 kata. Ikon zoom 90% atau 100%. Ikon zoom berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen. Jika ingin memperbesar tampilan layar dokumen, kamu tinggal menekan tombol tambah. Tombol tambah disebut dengan tombol zoom in. Jika ingin memperkecil tampilan layar dokumen, kamu tinggal menekan tombol doll atau tanda kurang. Tombol doll disebut dengan. Sekarang kamu sudah mengetahui bagian-bagian dari jendela aplikasi Word 2010. Maka bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari tab-tab ikon standar Microsoft 2010 dan kita akan mencoba membuat sebuah dokumen menggunakan aplikasi Word 2010. Semoga saja kita bisa menggunakannya bersama-sama. Mungkin ini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila banyak salah, banyak kurangnya dalam mengajar, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga saja kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Dan dalam pembelajaran ini, Ustadz harapkan para anak-anak semuanya bisa menyimak video teknologi informatika ini dengan baik, dengan seksama, dan selanjutnya juga agar anak-anak membuka bukunya ketika belajar TIK ini supaya apa? Supaya belajarnya pas. Dan sekali lagi apabila banyak salah, Ustadz mohon maaf, kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.